Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Muhammad Rifansyah dari kelas 12 IPS 2. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang wilayah dan tata ruang. Wilayah adalah bagian di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek administratif atau fungsional. Kalau dilihat dari definisi wilayah tadi, kata kunci terletak pada kata karakteristik. Setiap wilayah biasanya memiliki karakteristik tertentu. Berdasarkan pembagiannya, wilayah dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada wilayah formal. Wilayah formal ini yang memiliki ciri atau atribut yang seragam atau juga bisa disebut homogen. Nah, maksud homogen di sini adalah suatu wilayah yang memiliki keseragaman atau kesamaan dalam atribut. Contohnya wilayah kehutanan, wilayah pegunungan, perkotaan, pedesaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada wilayah fungsional, adalah wilayah yang berdasarkan interaksi atau keterkaitan komponen. Berbeda dengan wilayah formal, karakteristik wilayah fungsional bersifat heterogen. Contoh wilayah fungsional adalah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, karakteristik yang berbeda-beda namun menjadi satu wilayah yang fungsional. Di wilayah Jabodetabek ini banyak sekali orang-orang yang berpindah-pindah dari area satu ke area yang lainnya, seperti orang Depok berkunjung ke Jakarta entah untuk bekerja ataupun berwisata dan lain sebagainya. Jadi wilayah Jabodetabek ini sifatnya sangat heterogen, tidak seragam seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler adalah wilayah yang berdasarkan pemikiran orang terhadap wilayah tersebut. Contoh wilayah vernakuler adalah Indonesia adalah kota hujan. Contohnya Bogor kota hujan, Sukabumi kota mochi, atau Cibadak kota delman. Seperti itu. Sekarang kita akan masuk ke materi tata ruang. Apa itu tata ruang? Jika didefinisikan, tata ruang yaitu wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang itu mengacu pada susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana. Sedangkan pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah untuk fungsi lindung dan budidaya. Lalu apa yang dimaksud dengan ruang? Di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan tuang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah. Jadi bisa kebayang seperti itu definisi tentang ruang. Nah, berdasarkan fungsinya, tata ruang dibagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung. Rencana tata ruang wilayah. Untuk merencanakan tata ruang wilayah dengan baik, tentunya diperlukan sebuah rencana berisikan tujuan, kebijakan, strategi, rencana, penetapan, arahan, dan manfaat pengembangan wilayah ruang tersebut. Jadi untuk
menjadi gambaran desain tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan. Rencana tata ruang ini disebut rencana tata ruang wilayah. Faktor-faktor utama dalam perencanaan tata ruang suatu wilayah ada 3. Yang pertama, sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam, dan sumber daya teknologi. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, perencanaan tata ruang Indonesia dilakukan berdasarkan 5 klasifikasi tata ruang. Lalu klasifikasi tata ruang itu apa saja? Yang pertama, sistem. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem wilayah dan sistem internal perkotaan seperti contohnya wilayah metropolitan Jabodetabek. Yang kedua, fungsi utama kawasan. Tata ruang berdasarkan fungsi dibagi menjadi 2, kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dari namanya sebenarnya udah bisa ditebak fungsi kedua kawasan tersebut. Kawasan lindung untuk kegiatan perlindungan, budaya sosial, ekonomi. Contohnya seperti penetapan hutan lindung sebagai kawasan lindung. Sedangkan kawasan budidaya yaitu untuk kegiatan budidaya pertanian, perhutanan, perikanan, dan lain sebagainya. Kemudian wilayah administratif. Berdasarkan wilayah administratif di Indonesia itu ada penataan ruang nasional, provinsi, dana, dan kabupaten. Contoh penataan ruang nasional itu seperti penataan jaringan jalan antar negara. Kemudian kegiatan kawasan dibagi menjadi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. Kedua kawasan ini diperuntukkan untuk kegiatan pelayanan desa, jasa pemerintahan, dan pelayanan sosial. Kemudian permasalahan tata ruang di Indonesia. Salah satu masalah penerapan tata ruang di bidang kependudukan adalah kenyataan bahwa populasi penduduk di Indonesia sangat tinggi. Nah, karena populasi di Indonesia ini sangat tinggi, sehingga terjadi berbagai kesenjangan, misal kesenjangan pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin sekian materi yang dapat saya review dan sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.